Nah, saudara, wajah atau rupa seseorang itulah yang sering dipakai untuk mengidentifikasi pribadi atau keberadaan seseorang. Karena bagian wajah atau bagian rupa ini merupakan bagian yang paling khas untuk mengidentifikasi, ya, untuk mengenal seseorang lebih dari ciri-ciri tubuh yang lainnya. Wajah itulah yang sering dipakai untuk mengekspresikan kepribadiannya atau keberadaannya. Maka kalau saudara lihat KTP saudara, ID, itu selalu yang dipakai foto wajah kita, kan? Ya. Seindah apapun tangan saudara, jari-jari kuku saudara, bukan itu yang difoto dan saudara tunjukkan di situ. Inilah identifikasi kita. Ya. Selalu wajah itulah yang menjadi identifikasi. Kalau sudah ditanya, sudah kenal orang ini, dan tidak akan tunjukkan kaki. Kalau sudah kenal nggak sama ini kakinya, ya. Saudara akan tunjukkan wajahnya, ya, untuk saudara dapat mengenal seseorang. Itu sebabnya saudara, kata wajah atau kata muka itu tidak hanya menunjuk kepada muka kita yang ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, tetapi kata muka dan wajah itu menunjuk juga pada seluruh keberadaan kita, totalitas keberadaan kita, memperlihatkan apakah dia, saya tunjukkan fotonya, konotasinya itu apakah dia kaya atau miskin, dia berkedudukan atau tinggi atau berkedudukan rendah, apakah dia itu pandai atau bodoh dan sebagainya, strata sosialnya, latar belakangnya dan sebagainya. Maka kita mengenal istilah memandang muka. Apa itu? Harus kita katakan memandang muka. Itulah yang sering dilakukan oleh orang-orang dunia ini. Kita berdua tidak ada di gereja, tetapi itu ada di luar gereja, yaitu orang sering memandang muka. Artinya, saudara, itu memperlakukan seseorang respect atau tidak respect, menghormatinya atau tidak menghormatinya, berdasarkan apakah dia kaya atau miskin, berdasarkan tahta dan kedudukannya, tinggi atau rendah, berdasarkan darahnya, ningrat atau jelata, keturunannya, orang besar atau orang kecil, dan sebagainya. Maka orang-orang yang miskin, saudara, yang berkedudukan rendah, orang-orang yang sering dianggap bodoh, orang kecil, jelata, sering disepelekan, itu orang yang memandang. Apalagi punya latar belakang yang kurang baik, sering dicibir saudara dengan pertanyaan, emangnya kamu siapa? Emangnya kamu siapa? Kalau sudah ditanya seperti itu, di balik pertanyaan itu sesungguhnya tersirat keinginan untuk merendahkan orang. Dan itulah dunia yang memandang wajah, menghormati dan tidak menghormati, respect dan tidak respect dengan orang lain, dengan memandang tahtanya, kedudukannya dan sebagainya. Sikap duniawi seperti ini, saudara, ternyata dulu di jemaat yang mula-mula juga terjadi di dalam gereja. Sebagaimana dulu terjadi, saudara, di jemaat yang mula-mula, mari kita juga waspada. Demikian juga pada saat kita membangun keluarga Allah sebagai rumah Tuhan bersama, kita dapat membawa nilai dunia memandang muka itu masuk ke dalam gereja. Maka Rasul Yakobus menegur dengan sangat keras. Sudah dapat baca di Yakobus pasalnya yang kedua. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, itu berarti bukan orang dunia sana itu, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk dalam kumpulanmu, persekutuan kita, dengan memakai cincin emas dan pakaian indah,
Artinya orang yang kaya, yang menurut dunia itu memang terhormat, elok. Dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian yang buruk. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana. Atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kaki. Nah, itu cuma mula-mula pernah terjadi seperti itu. Nah, kamu telah membuat perbedaan di dalam matamu seperti mata dunia. Dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Jadi memandang muka itu pikiran yang jahat. Kejahatan di mata Allah. Dan tidak boleh terjadi di rumah Tuhan, di rumah Allah, dalam kehidupan kita sebagai keluarga Allah, saudara, yang dipanggil untuk hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Kasih itu terwujud di dalam tindakan yang nyata. Dan salah satunya hari ini kita ingatkan, yaitu kita saling menunjukkan respect dan hormat kita satu dengan yang lain. Sebagaimana ditegaskan Roma pasal 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Itu mengingatkan kita rumah Allah, saudara-saudara sekandung di dalam Kristus, anak-anak Allah, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau saudara merasa terhormat, dan tidak dunia merasa kita tidak terlebih dahulu menghormati orang lain yang harus menghormati kita lebih dahulu. Saling mendahului dalam memberi hormat. Bagaimana itu dapat terjadi? Hanya apabila kita sungguh-sungguh menjadi gereja, bukan gereja imitasi. Kita sungguh-sungguh menjadi jemaat Tuhan. Kita tahu apa artinya jemaat? Apa artinya saudara sebagai gereja? Apa itu gereja? Yang memang dari kata Portugis igreja, lalu mulut orang Indonesia berubah menjadi gereja. Lalu apa itu? Itu dari Alkitab. Gereja, kata gereja itu dari Alkitab, bahasa Yunani-nya itu eklesia. Eklesia diterjemahkan sebagai jemaat atau gereja. Apa itu eklesia? Kita lihat di dalam Alkitab, eklesia itu dari kata yang bahasa Yunani. Apa itu dalam bahasa Yunani? Keluar. Dari kata itu keluar. Eklesia dalam bahasa Yunani artinya dipanggil. Nah, itulah jemaat gereja. Artinya dipanggil ke luar. Jadi kalau saya tanya, apa itu gereja? Dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dipanggil keluar dari dunia ini. Keluar dari dunia ini. Dan masuk dalam terang ajaib kerajaan Allah. Jadi kita tidak boleh serupa lagi dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan jiwa, sehingga kita dapat membedakan ini dunia atau ini kerajaan Allah. Itulah yang dikatakan saudara di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Hari ini pahami, inilah artinya gereja. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang telah dipanggil keluar. Nah, dari itulah eklesia. Dari kegelapan dunia ini kepada terangnya yang ajaib, yaitu kerajaannya yang kekal. Jadi saudara, mari kita sadari sangat sederhana. Kita dapat saling menghormati dalam hidup kita real sebagai gereja apabila kita sungguh-sungguh sudah keluar dari dunia, keluar dari perspektif kegelapan dunia ini yang memandang buta, yang memberi respek dan penghormatan kepada seseorang dengan memandang muka, memandang rupa.
dan beralih, saudara, masuk ke dalam terang perspektif ilahi. Hormat atau respect. Mari kita beramal dari pandangan perspektif ilahi. Kalau saudara tidak memiliki pandangan perspektif ilahi, godly perspektif, dan saudara tetap memakai word perspektif, saudara akan terus memandang muka dalam kehidupan saudara. Untuk dapat saling menghormati, kita harus memiliki dan hidup dalam perspektif Allah, tidak perspektif dunia. Apa itu? Pertama, kita melihatnya satu dengan yang lainnya, tidak dengan mata dunia, tetapi dengan mata Bapa yang di surga. Siapa dia di mata Bapa di surga? Our Father eyes, yaitu sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan. Siapapun dia, baik yang kaya maupun yang miskin, yang tingkat maupun yang jelata, yang berkedudukan tinggi maupun rendah, orang besar maupun orang kecil, berharga di mata Tuhan. Karena dalam pandangan manusia itu, saya bacakan Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, meskipun dunia tidak menghargai, meskipun dunia memandangnya, melecehkannya, tetapi di mata Tuhan mulia. Dan aku mengasihi engkau. Begitu besar kasih Allah kepadanya, sehingga tubuh dan darahnya saja diberikan kepadanya, mati baginya. Jangan ada satu kita yang meremehkan, melecehkan, dan tidak memberi hormat dan respect satu dengan yang lain. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia itu, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan saja kepada saya dan saudara, orang lain juga, siapapun dia, kita harus menghargai dan menghormati. Tuhan mati baginya. Yang kedua, kita melihatnya dengan mata Bapa yang di surga, sebagai makhluk yang kekal sama seperti kita, eternal being. Kita baca lagi Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah itu, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang kita rayakan dalam perjamuan kudus, bukan hanya untuk saudara-saudara satu dengan yang lain dipilih, semuanya saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, saudara, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus melihatnya sebagai makhluk yang kekal, saudara, eternal being. Kita harus terus menyadari bahwa kita akan berbagi surga bersama dengan mereka. Maka bacaan Injil hari ini, saudara, Matius 16, 13, 19, pada setiap orang yang memiliki iman di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu pengakuan dari Simon Petrus ini, yaitu percaya, dan dia menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah, Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup, maka mereka menjadi jemaat Tuhan. Dia menjadi milik Tuhan, dan Allah mau tidak menguasainya lagi. Kepadanya diberi kunci kerajaan surga. Jadi mari kita hormat dan kita respect kepadanya, tidak dengan mata dunia. Kita akan berbagi surga bersama dengan mereka. Itu berarti mereka mulia. Meskipun dunia melihatnya tidak mulia, dia mulia. Termasuk orang-orang yang tidak terpandang, yang dipandang sebelah mata oleh dunia ini. Kepadanya mereka itu justru firman Tuhan dalam bacaan kita yang kedua harus kita berikan penghormatan yang istimewa dan khusus. Mengapa? Tadi kita baca 1 Korintus 12:24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok menurut dunia.
Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia menurut dunia diberikan penghormatan yang khusus. Jadi kita harus melihat satu dengan yang lain, lepas dari mata dunia. Kita ada mulia sebagai ahli waris Allah, heirs of God, dan sebaris dengan Kristus. Dan lihat di Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan itulah kita, jemaat semuanya. Kita dipermuliakan, kita mulia. Jadi jangan ada pelecehan satu dengan yang lainnya. Dengan kita memandang muka. Yang kedua, saudara, mari kita melihat satu dengan yang lainnya. Dengan godly perspektif, kita semua adalah orang-orang yang dipilih Allah. Dalam bacaan kita, saudara, yang pertama, Hakim-Hakim 16 ayat 11 sampai dengan 16. Meskipun Gideon dalam pandangan dunia ini tidak layak, sama sekali tidak terhormat Gideon, sangat kecil, sehingga dia berkata, tetapi Tuhan, bagaimana mungkin aku menyelamatkan umat Israel? Puakku, orang-orang kalangannya sendiri katakan, aku ini yang paling lemah di kalangan suku Manasye. Suku Manasye itu sudah paling lemah di antara 12 suku. Tapi di antara Manasye itu sendiri, aku ini Gideon yang paling lemah. Lagi pula yang paling tidak penting dalam keluarga. Namun Tuhan melihatnya dengan pandangan berbeda dan memakainya sebagai orang yang mulia. Gideon layak, penting, dan berbobot. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, Gideon percaya. Sebagaimana Tuhan berfirman kepada Gideon, aku akan menolong engkau karena engkau pasti percaya. Milikilah sikap yang demikian satu dengan yang lain. Dan kita semua percaya di mata Tuhan. Demikian pula kalau sudah lihat kisah yang lain, Yefta, hakim Allah pada zaman Saul. Kalau sudah baca Hakim 11 1 sampai dengan 3, Yefta orang Gilead itu dikatakan adalah anak perempuan Sudal. Menjadi bahan hinaan buat orang dunia. Latar belakang kita seringkali membuat kita tidak terhormat ataupun hormat. Sehingga dikatakan dalam Hakim-Hakim seperti keluarganya saja mengusir Yefta. Diusir dari keluarganya dan katanya, engkau tidak mendapat milik usaha anak haram dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu diam di tanah Tob. Dan apa yang dilakukan Yefta di sana? Sebagai orang kumpulan, aku ini binatang jalan dari kumpulan orang-orang terbuang. Demikian ya, dari kata puisi. Dan dia berpetualang, pergi merampok ke sana dan kemari. Itulah latar belakang Yefta. Meskipun Yefta di mata dunia haram, tetapi dia dipilih Tuhan. Sudah dapat lihat bagaimana dia mulia dan bagaimana dia terhormat, pahlawan yang gagah perkasa di mata Tuhan. Pada akhirnya, maka Rasul Petrus, saudara, merangkum
ajaran mengenai hormat ini dalam suratnya yang pertama, dari pasalnya yang kedua ayat 17. Hormatilah dan kasihilah saudara-saudaramu lepas dari orang memandang muka di dunia. Takutlah akan Allah, karena memandang muka itu jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya juga Rasul Paulus menegaskan di Filipi pasal 2 ayat 3, agar sebagai sesama jemaat Tuhan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia seperti dunia ini. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Itu rahasia kita untuk kita bisa menghormati orang lain. Kalau saudara tidak punya hati, tidak mampu memiliki kerendahan hati, sangat suka untuk kita respect dan menghormati orang lain. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain, apapun kata dunia, apapun dunia memandang wajahnya, lebih utama dari diri kita sendiri. Itulah yang mau diajarkan dalam hidup kita satu dengan yang lain, yang harus kita bangun dalam gereja, dalam keluarga Allah dan rumah Allah. Maka mari kita berdoa untuk melakukan implementasi visi dan misi dalam periode ini, membangun rumah Tuhan, dengan kita sungguh saling mengasihi, dan kita mampu untuk menyatakan satu dengan yang lain, saling mendahului dalam memberi hormat. Amin.